Setelah itu, Kira menyuruh Raye mengembalikan amplop itu di atas rak. Ternyata, kertas-kertas kosong itu adalah lembaran buku Death Note. Sekelibat Raye melihat penampakan Ryuk. Di saat Raye turun dari dalam kereta, Naomi mendekatinya. Namun tiba-tiba, Raye terkena serangan jantung. Sebelum meninggal, dia memandangi Light yang ada di dalam gerbong. Naomi pun histeris melihat tunangannya ini mati. Light kemudian mengambil amplop itu. Ternyata di bawah kolom nama, Light sudah menulis kronologi kematian masing-masing agen FBI, termasuk kronologi kematian Raye itu sendiri. Semua agen FBI itu pun mati dengan cara yang sudah tertulis di dalam buku Death Note. Kejadian tewasnya semua agen FBI yang sedang meneliti kasus Kira membuat Soichiro mempersilahkan timnya untuk mundur. Karena sekarang Kira juga membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Jadi kemungkinan semua polisi yang menangani kasus ini juga akan menjadi target Kira. Satu persatu petugas yang ketakutan itu pun pergi. Kini tim investigasi yang masih bertahan hanya berjumlah 6 orang, termasuk Soichiro. Seorang petugas yang bernama Ukita mengatakan akan sulit berkoordinasi dengan L jika mereka tidak bertemu langsung. Soichiro pun membenarkan hal itu. Jika L ingin tetap bekerja sama dengan polisi, maka L harus menunjukkan dirinya agar mereka bisa berjuang bersama-sama. Akhirnya L setuju untuk bertemu Soichiro dan anak buahnya secara langsung. Watari membawa Soichiro dan anak buahnya ke dalam sebuah hotel mewah di mana L tinggal. Soichiro dan anak buahnya pun terkejut melihat penampakan L seperti seorang remaja yang kurang tidur. L menyuruh mereka untuk tidak menyebutkan nama asli mereka, karena sejauh yang dia tahu, Kira membutuhkan nama dan wajah targetnya untuk membunuh. L sendiri memakai nama palsu Ryuzaki. L mendapatkan data kalau Kira bisa memanipulasi tingkah laku korbannya sebelum mati. Hal itu terbukti dengan surat bunuh diri yang ditulis oleh salah satu penjahat sebelum mati. Surat itu ternyata memuat pesan untuk L. L mencurigai kalau Kira adalah seseorang yang dekat dengan anggota polisi. Harusnya tidak susah untuk menangkapnya. L dan tim investigasi akan berusaha keras untuk menangkap Kira. Naomi ternyata tidak bisa diam saja setelah kematian tunangannya. Naomi berusaha mencari informasi mengenai Kira sendirian. Di tempat lain, L dan tim investigasi melihat rekaman kamera CCTV di kereta tempat kematian Ray. Sementara itu, Naomi meminta informasi dari sopir bis yang sebelumnya dinaiki oleh Raye. Akhirnya, L berhasil mendapatkan titik terang. Dia memuat daftar orang-orang yang dia curigai. Keluarga Soichiro termasuk di dalamnya. L menunjukkan rekaman di saat Raye tewas. Sebelum meninggal, Raye menunjuk ke arah kereta. Kemungkinan Kira ada di dalam sana. L kemudian memberikan data tentang tunangan Raye. Ternyata mereka kehilangan kontak Naomi karena Naomi menghilang setelah kematian Raye. Naomi pasti sedang beraksi sendirian. L dan tim investigasi akan memasang kamera dan alat penyadap suara di dalam rumah Soichiro. Meskipun berat, Soichiro pun menyetujuinya untuk membuktikan kalau keluarganya tidak bersalah. Kamera dan alat penyadap itu akan dipasang selama 7 hari berturut-turut. Di tempat lain, Naomi menemui Shiori. Naomi bertanya tentang kejadian di dalam bis sebelumnya. Sementara itu, Light menyiapkan daftar jadwal kematian untuk targetnya selama seminggu ke depan. Dia harus berjaga-jaga kalau semisal dia masuk rumah sakit atau tertangkap. Ryuk pun memuji Light yang ternyata sangat teliti. Ryuk kemudian memusatkan perhatiannya kepada acara TV yang menampilkan artis Misa Misa. Misa Misa adalah seorang artis remaja yang sedang naik daun. Dalam sebuah wawancara, Misa Misa mengatakan kalau dia penggemar Kira. Keesokan harinya, Shiori mengajak Naomi menemui Light. Naomi memberikan kartu namanya. Naomi kemudian berkata jujur kalau dia mencurigai Light. Naomi yakin kalau Light adalah Kira. Light tentu saja menolak tuduhan itu. Light lalu mengeluarkan potongan kertas Death Note. Dia mulai menuliskan kronologi kematian Naomi. Light kemudian mengajak Shiori pergi. Secara mengejutkan, Naomi berkata kalau Light tidak akan bisa membunuhnya karena nama di dalam kartu nama yang barusan dia berikan bukanlah nama aslinya. Ryuk pun kembali menawarkan mata Shinigami agar Light bisa mengetahui nama asli Naomi, namun Light tetap menolaknya. Saat akan memasuki kamarnya, Light melihat kawat yang dia pasang di pintu sudah patah. Itu artinya ada orang yang telah sengaja masuk ke dalam kamarnya. Light pun tahu kalau kamarnya sudah dipasangi kamera CCTV. Di tempat lain, L, Soichiro, dan tim investigasi mulai mengawasi kamera CCTV. Menurut L, Light sangat mirip dengan profil Kira. Meskipun kemungkinannya hanya 1%, namun mereka harus tetap berusaha.
Di dalam kamar, Ryuk berusaha mengajak bicara Lights, namun Lights hanya diam saja. Di jalanan, Lights memberitahu Ryuk kalau dia sedang diawasi. Mereka pasti memasang kamera dan alat penyadap di mana-mana. Lights harus mencari semua kamera yang dipasang dan menemukan titik buta kamera itu.